Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Saiful Jamil. Dan hari ini tepatnya tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Jadi sebelum aku bercerita tentang ibuku, ada sebuah lagu dari karyanya Haji Rhoma Irama yang bercerita tentang ibu. Judulnya adalah Keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Kalau berbicara tentang seorang ibu, ibu adalah sosok seorang yang luar biasa, yang dari mulai kita dikandung oleh seorang ibu sampai kita lahir, sampai kita besar seperti sekarang. Itu adalah jasa dari seorang ibu. Dan ingat, ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Jadi kalau kita mau dapat ridhonya dari Allah, kita harus benar-benar sayang sama orang tua. Sayang sama bapak, sayang sama orang-orang yang kita tuakan. Kita tidak mungkin bisa sehebat ini tanpa adanya kasih sayang seorang ibu. Dan sayangnya, ibu aku udah nggak ada. Jadi, buat kalian yang masih punya ibu, sayangilah. Sayangilah, maksimalkanlah perhatian kalian kepada orang tua, pada ibu bapak kita. Makanya aku kalau ngelihat ada sebuah keluarga, saya ditinggal sama almarhumah itu begitu saya menikah sama Dewi Persik. Makanya begitu saya menemukan kebahagiaan, kok saya harus kehilangan ibu saya. Jadi ibu saya itu sakit sudah hampir 3 tahun, ya. Jadi begitu bapak saya meninggal, ibu saya itu seperti kehilangan suami, pasangan hidupnya gitu. Jadi, aduh, pokoknya ujian berat banget deh guys, pokoknya. Alhamdulillah saya bersyukur, saya dengan kakak-kakak saya yang lain, kami itu bahu-membahu merawat ibu dan juga merawat bapak kami tanpa kita titipkan orang tua kita ke panti atau apa. Kami satu keluarga, anak-anaknya ini berjuang untuk merawat bapak dan ibu. Dan bapak saya meninggal pada saat umur saya 22 tahun. Itu ibu saya merawat sakitnya, kami anak-anaknya semua merawat sakitnya. Dan juga ibu saya meninggal pada usia saya 25 tahun. Dan kami juga sama-sama merawat ibu gitu. Jadi ada sebuah kepuasan gitu loh. Pada saat kami bisa mengantarkan ibu, ya sampai ibu menutup mata gitu loh. Kami manggilnya emak gitu. Jadi dan memang ini adalah sudah tugas kami sebagai anak-anaknya, harus bisa benar-benar memberikan yang terbaik gitu. Jadi ya saya kadang-kadang suka sedih gitu. Pada saat saya sukses seperti sekarang ini, ingin rasanya saya membahagiakan dengan memberikan materi kepada orang tua kandung terutama ya gitu. Jadi saya hanya bisa memberikan doa saja di setiap sholat saya gitu, karena memang ibu saya sudah tidak ada gitu. Dan pesan saya kepada teman-teman semua, sayangilah orang tua kita. Beliau adalah, kedua orang tua kita adalah ibu dan bapak kita adalah orang yang benar-benar berjasa dalam hidup kita.
Jangan sampai kita mengecewakan. Minimal kalau memang kita tidak bisa memberikan kebahagiaan, jangan membuat mereka menangis, bersedih, apalagi ngelawan sama orang tua. Karena menurut saya, dulu saya sempat berpikiran negatif waktu saya masih kecil. Tentang orang tua saya, terutama ibu. Saya tuh pernah dipukulin pakai sapu. Ya. Jadi saya baru berasa tuh pada saat saya jadi kakek dari cucu-cucu saya gitu kan. Bahwa ternyata begitu saya udah menjadi orang tua tuh, wah ternyata gitu ya. Memang cara mendidik orang tua beda-beda. Ya, kalau mungkin saya tuh tahun 90-an, tahun 80-an, memang cara mendidik orang tua seperti itu gitu. Jadi nggak ada itu waktu ibu mukulin kita dianggap sebagai hal-hal yang negatif gitu. Memang pada waktu itu seperti itu cara mendidik anak, ada yang masih seperti itu gitu. Jadi ternyata pukulan ibu saya, pukulan bapak saya itu adalah memacu saya untuk jadi sukses. Ya, menjadi orang yang hebat di kemudian hari gitu. Ya, jadi ternyata arahnya ke sana gitu. Jadi akhirnya begitu saya menjadi orang tua, oh seperti itu tuh arahnya gitu. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya itu hancur. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya itu tidak sukses. Semua orang tua yang ada di muka bumi ini pasti dia akan melihat bahagia begitu anaknya lebih sukses daripada orang tuanya. Percayalah seperti itu. Dan ingat, mumpung masih hidup, ayo sama-sama kita sayangi, pelihara kedua orang tua kita dengan tangan kita yang masih sehat, ya. Jangan kita serahkan kepada orang lain. Itu justru disitulah nilai dari kehidupan kita dalam membesarkan atau merawat orang tua kita, gitu. Jadi gantian. Suatu saat kita juga akan jadi orang tua, gitu kan. Emang kita mau diurus sama orang yang bukan ada hubungannya dengan darah kita? Tentunya tidak. Memang bukan sebuah masalah juga ada orang tua yang dititipkan ke panti jompo, tapi sekali lagi akan lebih bahagia dan akan lebih bangga seorang orang tua diantar sampai akhir hayatnya oleh anak-anaknya, putra-putrinya, cucu-cucunya, tidak dititipkan oleh orang lain. Ayo, mumpung orang tua kita masih ada, bahagiakanlah mereka semaksimal mungkin sekuat tenaga kita. Dan sekali lagi, selamat Hari Ibu, dan juga untuk Bapak kita juga, Bapak terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk kami, hingga kami menjadi dewasa, menjadi orang yang sukses. Dan untuk almarhumah dan almarhum bapak saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, dan juga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai putra-putrinya dan juga cucunya juga selalu teringat dengan budi baik, pekerti yang diberikan oleh orang tua kita yang selama